Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Sevanya. Di sini aku ingin menceritakan ulang tentang hikayat Patani. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari di kota Mahligai, hiduplah seorang raja bernama Payatukerup Mahajana. Ia memiliki seorang putra bernama Payatuantara. Beberapa lama kemudian, Payatukerup Mahajana wafat. Tahta kerajaan lalu diambil alih oleh Payatuantara. Lalu Payatuantara mengganti namanya menjadi Payatunakpa. Payatunakpa adalah raja yang suka berburu. Suatu hari ia mendengar bahwa daerah di tepi laut mempunyai banyak hewan untuk diburu. Lalu Payatunakpa memanggil prajuritnya untuk berkumpul. Aku dengar bahwa daerah di tepi laut itu memiliki banyak hewan untuk diburu, kata sang raja. Benar tuanku, saya pun juga mendengar hal tersebut, jawab sang patih. Jikalau demikian, kerahkanlah segala rakyat kita. Esok hari kita pergi berburu ke tepi laut itu, perintah sang raja. Keesokan harinya, raja beserta prajurit dan rakyatnya pergi ke tempat berburu itu. Setelah sampai, mereka mendirikan tenda untuk berkemah. Baiklah, esok pagi-pagi kita berburu, titah Baginda. Keesokan harinya, raja, prajurit, dan rakyatnya pergi untuk berburu. Namun dari pagi hingga petang, raja, prajurit, dan rakyatnya tidak memperoleh satu hewan pun. Maka raja pun heran. Lalu dilepaskannya anjing perburuan untuk mencari hewan untuk diburu. 2 jam pun berlalu, tiba-tiba si anjing menyalak. Apa yang disalak oleh anjing itu? Kata raja. Maaf raja, ada seekor rusa putih. Besarnya seperti kambing, warna tubuhnya cerah. Itulah yang disalak anjing. Tetapi rusa itu hilang, berlari ke suatu daerah, kata prajurit. Rombongan raja pun berusaha mengejar, tetapi rusa yang dicari tak kunjung ditemukan. Setelah berjalan cukup jauh, sang raja menemukan rumah sepasang suami istri. Sang raja bertanya, dari mana asal rusa tersebut? Si suami menjawab bahwa rusa tersebut berasal dari daerah ini. Lalu sang raja bertanya, siapa nama kau? Tanya sang raja. Nama saya adalah Encik Tani, jawab si suami itu. Lalu raja berniat untuk memerintahkan rakyat di kota Mahligai untuk pindah ke daerah di tempat rusa itu tinggal. Mereka pindah ke negeri tersebut selama 2 bulan lamanya. Negeri itu pun dinamakan Patani Darussalam, yang artinya negeri yang sejahtera. Beberapa tahun kemudian, sang raja Payatunakpa memiliki 3 anak. Yang pertama bernama Kerup Picai Paina, yang kedua bernama Tunku Mahajai, dan yang ketiga bernama Mahacai Pailang. Bertahun-tahun lamanya Payatunakpa bertahta, sampai akhirnya datanglah penyakit berat yang menyerangnya. Raja memanggil para tabib untuk mengobatinya. Tetapi tidak ada satupun yang dapat mengobati penyakit itu. Lalu sang raja mengadakan sayembara untuk seluruh penjuru negeri. Barang siapa yang dapat mengobati penyakit raja, maka ia akan diangkat sebagai menantu, bunyi sayembara itu. Berhari-hari raja menunggu orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Kemudian datanglah Syekh Said, orang yang dapat mengobati raja. Aku akan mengobati sang raja, tetapi aku tidak mau menjadi menantu raja. Jikalau raja sembuh,
Aku ingin raja memeluk agama Islam." Lalu sang raja pun berjanji, jika ia sembuh, ia akan memeluk agama Islam. 7 hari lamanya sang raja diobati oleh Syekh Syahid. Penyakitnya pun sembuh. Tetapi sang raja mengingkari janjinya. Ia tidak mau masuk Islam. Syekh Syahid pun pulang ke negeri asalnya. 2 tahun berlalu, penyakit sang raja datang kembali. Sang raja lalu memanggil Syekh Syahid untuk mengobati penyakitnya. "Aku berjanji, jika aku sembuh dari penyakit ini, aku akan masuk Islam," janji sang raja dengan tegas. "Peganglah janjimu, Tuan. Jika kau masih mengingkari janji itu, aku tidak akan mengobatimu," jawab Syekh Syahid. Setelah beberapa hari diobati, raja pun sembuh. Namun lagi-lagi sang raja tetap mengingkari janjinya. Ia tetap tidak mau masuk Islam. Setahun kemudian, lagi-lagi penyakit raja datang. Bahkan kali ini lebih parah. Lalu raja kembali memanggil Syekh Syahid untuk mengobatinya. Tapi Syekh Syahid tidak mau. "Aku tidak mau mengobati kau jika kau tidak bersungguh-sungguh dengan janjimu," kata Syekh Syahid kepada raja. "Obatilah penyakitku sekali lagi, maka setelah sembuh aku akan langsung masuk Islam," kata sang raja. Lalu sang raja pun sembuh. Payatun Nakpa langsung meminta Syekh Syahid untuk mengajarkan masuk Islam. Sang raja diajarkan untuk mengucap kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," ucap raja. Maka resmilah raja masuk Islam. Lalu Syekh Syahid mengganti nama raja yang semula Payatun Nakpa menjadi Sultan Ismail Shah Zilullah fil Alam. Nama ketiga anak sang raja pun diganti oleh Syekh Syahid. Putra pertama raja diganti namanya menjadi Sultan Mudafar Shah. Yang tengah perempuan dinamai Siti Aisyah. Yang bungsu laki-laki dinamai Sultan Manzur Shah. Lalu raja menghadiahkan ribuan emas dan kain-kain yang indah kepada Syekh Syahid. Namun Syekh Syahid menolaknya. Ia hanya ingin pulang ke negeri asalnya. Akhir cerita, para rakyat berbondong-bondong masuk Islam dan Patani Darussalam pun hidup sejahtera.